Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi saya mengenai studi Islam, pembahasan mengenai akhlak. Di sini dengan dosen pengampu Bapak Muntohar MPDI, dengan kelompok saya Ibu Diah Nur Fitri dengan NIM 211100616 dan saya sendiri Dinda Catur Utami dengan NIM 2110634. Pada bab 1 pendahuluan, di sini saya membicarakan terlebih dahulu tentang latar belakang. Masalah akhlak dalam Islam itu menjadi suatu yang penting dan berguna bagi umatnya, karena akhlak sendiri menjadi suatu yang akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur sedetail-detailnya segala sesuatu. Islam juga adalah agama yang selamat dan juga menyelamatkan. Islam juga adalah agama yang sempurna dan agama yang menguatkan bagi siapa yang mengikuti ajaran dengan benar sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Pendidikan adalah salah satu sarana untuk membentuk kepribadian manusia, sebagaimana tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dengan kata lain, manusia adalah khalifah di muka bumi ini yang memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan menjadi manusia sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian dari akhlak sendiri, kemudian apa perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang ketiga, kita akan membahas apa saja sumber akhlak dan Islam dalam Islam. Kemudian yang keempat, bagaimana akhlak sebagai modal keberhasilan hidup seseorang. Dan tujuan kami adalah tujuan penulisan ini agar setiap mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengertian dari akhlak. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sumber akhlak dalam Islam. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami akhlak sebagai modal keberhasilan hidup seseorang. Kemudian pada bab 2 kita akan berbicara mengenai pengertian akhlak. Di sini ada pengertian akhlak secara etimologis atau logatam. Akhlak yang bahasa Arab adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat, yang berakhir dari kata kholaka, yang berarti menciptakan seakar dengan kholik pencipta, makhluk yang diciptakan, dan kholok pencipta. Kemudian yang kedua, pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Akhlak sendiri merupakan ukuran kepribadian seseorang muslim ketika akhlak seorang tercemar dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ia berkepribadian yang tercela. Tapi sebaliknya, orang yang bersikap sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka akhlaknya mulia. Tapi bukan berarti ukuran baik dan buruk akhlak seseorang dapat ditinjau dari sudut pandang syariat Islam. Sebab syariat adalah undang-undang yang mengatur kehidupan umat manusia dan sekitarnya. Kemudian akhlak menurut bahasa adalah sifat, tabiat, budi, dan pekerti atau perangai seseorang yang melekat pada diri seseorang ini, sedangkan keseluruhan itu bisa dibilang sebagai sifat seseorang yang melekat dalam dirinya. Di
Di sini ada macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak itu sendiri, yang pertama adalah akhlak mahmudah atau akhlakul karimah, adalah akhlak terpuji, yaitu akhlak yang baik yang ada dalam diri manusia. Karena manusia sendiri itu fitrahnya adalah makhluk yang baik. Namun dalam perjalanannya, perkembangannya, maka manusia mulai terpengaruh oleh sekitarnya dan muncul akhlak buruk dalam dirinya. Namun atas izin Allah, maka manusia mampu mengamalkan akhlak mahmudah ini. Bukti bahwa akhlak mahmudah adalah fitrah manusia adalah normalnya kita akan merasakan kesenangan atau ketenangan dalam diri bila melakukan suatu kebaikan. Di sini contoh akhlak yang terpuji adalah amanah, dapat dipercaya, sidik, benar atau jujur, pemaaf, mudah memaafkan, tolong-menolong, kerja keras, berani, adil, dan silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah akhlak mazmumah, yang artinya adalah akhlak yang tercela, yaitu segala bentuk perbuatan manusia, baik keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain, dan dapat membahayakan ucapan dan perbuatan yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain, dan dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Dan digolongkan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah berasal dari setan dan hawa nafsu manusia. Astagfirullah, Mbak, aku lagi presentasi. Yo. Di sini yang digolongkan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah berasal dari setan dan hawa nafsu manusia. Maka disampaikan orang yang buruk akhlaknya adalah bila orang lain takut akan perbuatan lisan dan tangannya. Kemudian yang termasuk akhlak tercela itu banyak sekali, termasuk diantaranya zolim, suka menganiaya, suka berkelahi dan bersengketa, suka mencuri, pembunuh, suka mencari kesalahan orang lain, pendusta, gibah dan fitnah, namimah atau adu domba, khianat, pemarah, sombong, pendendam, ria, iri dengki, kufur dan syirik, serta sifat-sifat buruk lainnya. Kemudian selanjutnya perbedaan akhlak, etika, dan moral. Di sini perbedaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak sendiri itu tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah dan bersifat praktis. Sedangkan etika tolak ukurnya pikiran, akal, dan bersifat teori. Dan moral tolak ukurnya berupa norma kehidupan yang ada di masyarakat, berupa adat tertentu yang bersifat praktis. Kemudian persamaan akhlak, etika, dan moral. Persamaannya mereka sama-sama mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, mereka merupakan prinsip aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, dan moral seseorang, maka akan semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Dan akhlak, etika, dan moral sama-sama tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Yang terakhir, bab 3 penutup. Di sini kesimpulannya adalah akhlak adalah buah dari keimanan, keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Akhlak itu yang kita ketahui tersebut memiliki pengertian baik secara bahasa, secara istilah. Selain itu ada beberapa ulama yang juga menjabarkan pengertian akhlak, sebagaimana Ibnu Miskawi menyebutkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat seseorang yang mendorong melakukan sesuatu
tanpa perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu. Etika sendiri adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah akal, karena memang etika adalah bagian dari filsafat, dan moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Sumber akhlak sendiri adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal, pikiran, atau pandangan masyarakat, sebagaimana pada konsep etika dan moral, dan pula bukan karena baik atau buruk dengan sendirinya sebagai pandangan Mu'tazilah. Akhlak sendiri merupakan perhiasan diri bagi seseorang, karena orang yang berakhlak jika dibandingkan dengan orang yang tidak berakhlak, tentu sangat jauh perbedaannya. Karena akhlak tidak dapat dibeli atau dinilai dengan suatu mata uang apapun. Akhlak merupakan wujud di dalam diri seseorang yang merupakan hasil didikan dari kedua orang tua serta pengaruh dari masyarakat sekeliling mereka. Karena jika sejak kecil kita kenalkan, didik serta diarahkan pada akhlak yang mulia, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari hingga seterusnya. Kemudian sarannya adalah kita sebagai seorang muslim harus bisa menjadi hamba Allah yang taat pada ajarannya dan menjauhi larangannya, serta menjadi seorang muslim yang dapat menerapkan etika, moral, dan akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian akhir presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.